Ulun takone, Buya, pian ada bisa penyakit kah? Apa jawaban beliau? Kadede lalu no gay jesiden. Penyakit tuha bener gay jesiden. Ikam paham ya, kalau penyakit tuha paling awak lalamahan kada tapi kayak anom bahegi jesiden. Itu pandir sih dulu kada mau hulut besar kayak itu. Mencoba untuk menjiplak kayak itu nah, menuruti. Jadi ulun takut nih, Buya, kenapa bisa pian nih kada sakit, kada ada penyakit nang kayak orang lain? Apa jawaban beliau? Resepnya nugai sebuting paling utama jesiden. Apa Buya resepnya? Kalau kami kau menuruti, hidup tuh jangan jingkil, jangan pamagahan jesiden. Nya orang pamagahan jesiden lakas panggingan hen. Nah jadi pian tahu dari resep dari sidin umur 85 lebih tapi kada ada lalu penyakit, darah normal, gula darah normal, kolesterol normal, semuanya normal, hanya penyakit tuha nang awak pinalamahan itu aja. Makanan kada ada barit, bahkan sidin ceramah tahu lah apa nang disorongnya bila minum sepret ajib. Ini tuan guru ajib ini, Masya Allah, tuha-tuha masih kau minum sepret. Ajib benar sidin. Resepnya aja sidin sebuting, jangan pamagahan, jangan jengkel. Yaitu ceramah agama sekaligus haul guru sakumpul yang akan disampaikan oleh Guru Muhammad Canur dari Kalua. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidi nurid dzakirin litadhkiri Isra'i wa mi'raji sayyidil anbiya'i wal mursalin وذكر الحولية الشيخ محمد زيني بن عبد الغني ولي الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحب والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi SAW hadir di tengah-tengah kita, di antaranya ada di depan kita memakai songkok berwarna biru. Itu nama beliau Habib Mahmud Bahashim. Ada yang bawa kopi, Bib? Ada yang bawa kopi? Dada. Oh, Masya Allah. Dan para habaib yang lainnya yang ulun hormati, ya ulun muliakan. Kalau ada sedangkan ulun kadang melihat dan kadang mengetahui pian, ulun minta maaf yang sebesar-besarnya, kadang mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian kalaupun ulun tidak menyebut nama pian. Yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Zuhriyan Nur, ada Guru Umay, ada Guru PE,
ada guru-guru nang lain pun maaf ulun mun kada tahu ngaran pian guru nggih minta rela membelakangi pian pulang dah ulun nak berdiam di sini tia lindung tihang siapa mengonsep masjid nih bahari maka tihang di tangahan kayak ini mestinya tihang di ditambang sebuting jadi kada mahalangi mihrab kayak itu nah kalau panitia bisi duit kena dipikirkan bahasa ini ditabang supaya jangan mengganggu pemandangan entar rela medahkan wara pian menindaklanjuti alhamdulillah kalau ada ya sudah ada apa-apa kalau kawa ditatak bagus nih ditatak jadi kada menghalangi pemandangan jadi pas ibarat acara tuh guru di tengah-tengah kelihatan semuanya itu ini kan kada kelihatan paksa ulun ke sini itu hendak ke situ tapi udah mau ambil ke sini tadi ya sudah ya dah entar rela begaya aja bang tapi bujuran dah bapak juga yang terhormat para pejabat pemerintah hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat yang tadi barusan menyampaikan sambutan beliau dan beliau mewakili dari PJ Bupati Kabupaten Baritokuala hadir pula di tengah-tengah kita dari Danramil dan dari kepolisian Masya Allah alhamdulillah antara ulama dan umara itu kalau bersatu itu akan membuat kekuatan kita semakin nampak kalau ulama tidak mau bersatu dengan umara kada nyaman dilihat umara makin menjauh dari ulama kada rame juga pas kita melihat ini momen ulama berkumpul dengan umara nah ini Masya Allah benar himung hati kita melihat hadirin hadirat yang ulun hormati yang ulun muliakan mudah-mudahan berataan yang hadir pada malam hari ini ada di tempat ini dan yang mengikuti live streaming di beberapa media yang meliput kita malam hari ini mudah-mudahan semuanya dapat rahmat yang banyak dari Allah serta tidak pulang dari tempat ini tidak pulang dari masjid ini melainkan berataan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Allah izinkan kita berkumpul dalam sebuah rangkaian acara yang sangat-sangat barakah dan tentunya mengundang rahmat Allah acara yang mengingat akan sosok manusia yang paling mulia yang telah diperjalankan oleh Allah dari tempat mulia menuju ke tempat mulia sampai kepada tempat yang paling mulia bertemu dengan zat wajibil wujud Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai yang tidak bisa kita mengira-ngira bagaimana kayak apa kita kadang mengira kayak apa Tuhan kita hanya Nabi kita Muhammad yang mengetahui bagaimana sebenarnya malam hari ini kita mengingat perjalanan sejarah itu sekaligus kita mengingat akan haul seorang ulama besar seorang ulama yang menjadi panutan seorang ulama yang namanya tidak hanya masyhur di Kalimantan Selatan tidak hanya masyhur di Pulau Kalimantan tidak hanya masyhur di negara kita Indonesia bahkan namanya masyhur sampai ke mancanegara yakni al-arif billah al-alim al-allamah syekhul masyayikh fi zamanih Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari mudah-mudahan barakat kita mengingat Rasulullah barakat kita mengingat waliullah Allah Ta'ala mengumpulkan kita berataan lawan sidin di dalam surganya kaina amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang ulun hormati rahimakumullah dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi SAW yang perjalanannya itu sangat panjang luar biasa seandainya kita ingin menghitung maka kita akan mendapatkan angka yang sangat signifikan jumlahnya angka yang sangat luar biasa kita temukan jarak yang ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam perjalanan tersebut Mekah ke Palestina memerlukan waktu batunggangan onta 1 bulan Palestina naik ke langit 500 tahun
per buah langit, langit pertama, kedua, dua, ketiga, keempat sampai ketujuh, per buah langit itu 500 tahun. Setiap satu buah langit jaraknya 500 tahun. Bisa kita kalkulasikan, kita hitung dari Mekah sampai langit ketujuh aja, itu Nabi sudah memerlukan waktu normal mestinya 4.000 tahun 1 bulan. Itu hanya tulak, belum bulik. Itu belum terhitung mustawa, belum terhitung Nabi berjalan Sidratil Muntaha, mustawa, melihat sorga, melihat neraka, belum. Itu hanya sampai sampai ke langit ketujuh kita dapati angka berangkatnya Nabi 4.000 tahun 1 bulan. Bulik Mekah, langit ketujuh Mekah, itu bisa kita dapati angka 8.000 tahun 2 bulan. Maka bisa kita perkirakan estimasi perjalanan baginda Nabi pada saat itu diperkirakan mencapai waktu puluhan ribu tahun. Mustahil apa kada? Menurut akal mustahil apa kada? Mustahil. Dan itu mustahil terjadi kepada manusia, karena manusia sendiri sudah diberikan gambaran oleh Nabi, hasadu ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedangkan ini perjalanan main ratusan tahun, mana kawa manusia nangka ini. Nah makanya satu-satunya manusia yang bisa menjalani jalan sepanjang ini cuma Nabi kita Muhammad SAW. Nang lain dada pian sampai mati hendak naik ke langit ke rawa. Pian hendak tahu pintu langit paling parak dengan dunia di Palestina. Kenapa maka Nabi diberangkatkan dari Makkah ke Palestina? Karena Palestina pintu langit paling parak lawan dunia. Coba pian datang ke Palestina, cari pintu langit itu di mana, naiki situ. Ada bacang tahaba mati tatah jalan maka ada. Bisa kada sawat naik ke langit mati ditimbak bukan Israel. Palestina itu memang jadi pintu langit di situ. Pintu langit terdekat dengan dunia letaknya di Palestina. Nabi naik ke langit pakai apa? Pakai rofrof. Rofrof itu artinya tangga. Ada tangga yang disediakan, ya ibarat bahasa kerennya sejenis seperti eskalator atau lift, ya eskalator kayak di mall, tapi lebih harap, lebih canggih. Ini apa namanya, teknologinya Allah Ta'ala, bukan teknologinya manusia. Manusia aja maulah itu eskalator luar biasa harapnya biar kita naik shootnya berjalan sorangan. Bagaimana teknologi yang langsung dibikin oleh Allah Ta'ala, maka bisa menaikkan hambanya dari bumi naik ke atas langit, naik sampai sekejap mata. Itu teknologi Allah. Ada kau bayangkan kita, ini Allah Maha Kuasa. Nah, di perjalanan yang panjang ini ditempuh dengan waktu yang sangat pendek. Di sini Nabi menemui berbagai macam pelajaran. Itu ditemui oleh beliau. Di antara yang ditemui Nabi saat berada di langit, ini kita nih ngisahkan di langit aja gini lagi, karena bulan ini sudah 10 hari terakhir ya lah. Malam ini malam keberapa ya? 20 berapa guru? 22, 23. Ulun desor menghitung hari lagi, tahu saruan aja gawian. Sawat berhitung hari lagi. 20 berapa malam ini, Bo? 23. Ini sudah mendekati akhir-akhir Rajab. Jadi kisahnya di atas langit aja lagi. Mayu udah berkisah mengisah di apa Isra'nya, ini kisah Mi'raj aja lagi. Naik ke langit ada orangnya. Pas Nabi di atas langit, itu Nabi menemui malaikat. Malaikat ini memberikan pesan kepada baginda Nabi. Pas Nabi di langit, malaikat memberikan pesan. Apa pesan malaikat? Ya Muhammad, alaika bil hijamah. Ada riwayat lain, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah.
wahai baginda Nabi Muhammad, kata malaikat, lazimilah pian itu berbekam. Ini pesan malaikat di langit. Ada riwayat lain, mur ummataka bil hijamah, suruh umat pian babakam. Pesan malaikat loh nanyuruh babakam. Bukan artinya hanya sekedar Nabi menggambarkan dalam hadisnya, tapi pas malam Isra Mi'raj malaikat memberikan pesan kepada Nabi dan kepada umat supaya umat ini disuruh babakam. Pertanyaan ulun, sampai hari ini Tuhannya umur pian, pernahkah pian menggawi sunnah babakam? Sudah lah guru P, 5 kali sudah, sedikit hanya. Dodo orang nyuruh hari-hari mudil. Babakam itu sunnah sebulan sekali. Itu pernah habian babakam? Belum. Pasti banyak yang belum nih. Pasti banyak yang belum. Malam hari ini ulun akan sampaikan bagaimana metode penyembuhan ala Nabi Muhammad. Dalam hadis baginda Nabi SAW menyebut, mencek hadisnya dulu nah. Udah hafal kawan. Mencek hadisnya lo, mana dekatnya tadi. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis beliau, asy-syifa fi salasah. Obat itu kata Nabi ada pada 3 tempat. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yaghfir lakum. Macam-macam untung kada kasih ini ulun wahinakan tadi. Emang nyambur pian. Atau lahan banget tak. Itu ada perhatian wahin ditutupi. Tutupi pakai tangan. Itu mana? Alhamdulillah. Yahdikumullah yaslih balakum. Ya Allah ya Rabb. Rakongan kada tapi anu juana apa kan betul hendak kawin lo kok. Asy-syifa fi salasah kata Rasulullah. Obat itu, terapi pengobatan itu ada pada 3 cara. Satu yang disebut oleh Nabi fi syartati mihjam. Pengobatan yang pertama dengan cara berbekam. Dengan cara berbekam. Itu pengobatan pertama. Au syurbati asal, yang ketiga meminum madu. Kita baca dulu hadisnya lah. Au kayyatin, yang kedua tadi minum madu. Au kayyatin, yang ketiga kayyatin binar. Kai itu bahasa kita wasi dipanasi, besi dipanaskan ke api lalu diletakkan di tempat yang sakit. Talah-talahlah dengar hadis nih, jangan langsung mengamalkan. Wa ana anha ummati anil kayyi, kata Nabi, sedangkan aku melarang umatku menggunakan pengobatan dengan cara kai. Kai itu tadi wasi dibanam lalu pian andak di tempat di mana yang sakit. Ini menyakitkan pian. Belum jelaskan dari awal. Nabi memberikan gambaran pengobatan itu dengan cara 3. Walaupun ada cara-cara yang lain tambahan seperti apa? Minum habbatus sauda. Habbatus sauda syifa'un likulli da, dawaun likulli da, atau kama qala. Jinten hitam itu obat segala penyakit. Itu memang ada di sabda yang lain. Bagus kita mengkonsumsi jinten hitam. Biasanya tuh sudah berkapsul orang berjualan. Habbatus sauda. Amunnya orang kada baguru bisa salah baca tak?
Hayatus sauda. Hah, tadung hirang, obat segala penyakit. Ya tadung murah payo dijual kak. Itu gara-gara kada berguru. Hurufnya tak tambah titiknya, makanya hati-hati. Nah, yang ulun bahas malam hari ini fokus kepada 3 itu tadi. Perlu kita ketahui pertama bahwa dia tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Sebelum manusia itu kuat, rawan dengan penyakit. Ayo, ulun takone, mana rancaknya orang tuha garing lawan kakanak halus? Rancak siapa nang garing? Rancak kakanak halus. Kenapa inya garing? Daya tahan tubuhnya belum kuat. Lalu inya berproses kakanak ini tadi, ganal, beganal. Puncak kekuatan itu antara umur 30 sampai 40. Itu puncak kekuatan, di mana tubuh pian keluhan penyakitnya jarang ada. 30 sampai 40 itu puncak kekuatan. Sorongi kambing hantam, sorongi daging sapi hantam, sorongi iwak patin habis, sorongi iwak baong habis, sorongi iwak tauman kada mayu iwaknya, sorongi haruan habis, macam-macam tuh apa aja disorong makan terus kada ada pantangan. Puncaknya sampai umur 40. Ingat akan ya, sampai umur 40. Lewat pada umur 40, summa radadnahu asfala safilin. Kami kembalikan kalian kepada serendah-rendah keadaan. Bahari lamah, lalu jadi kuat. Kaina tabulik jadi lamah pulang. Bahari kada bagigi, lalu tumbuh gigi. Kaina bila tuha kada bagigi pulang. Itu sudah maklum proses manusia. Coba biar lihat lah. Ulun betakon lawan na umurnya sudah 40. Angkat tangan yang sudah 40. Yang hari ini sudah 40. Ada? Ulun betakon lawan pian, adakah keluhan penyakit yang sudah muncul? Sudah ada. Sekarang yang lebih 40, maaf guru, pian berapa umur? Sab'in, Masya Allah, 70. Apakah pian ada keluhan penyakit? Ada. Dan itu normal. Kebanyakan manusia bila sudah lewat 40 penyakit berdatangan, datang satu, datang. Urangnya haja nang kada penyakit. Kita di Amuntai ada bisi tuan guru sampai hari ini umurnya sudah lebih 85. Tapi nyetir mobil sendiri masih kawa. Bahkan sidin babini anom. Bayangkan biar 85 umurnya, sehat walafiat. Kami biasa menyebut Abuya Kiai Haji Abdul Hamid, itu ada di Palimbangan Amuntai. Abuya itu umurnya lebih, sekarang lebihnya berapa wallahu alam, pokoknya lebih pada 85, mungkin 87 atau 88 umurnya. Takuni hasidin, surungi hasidin, pamakan tuh tidak ada bepantangan. Surungi kambing makan, surungi daging makan, surungi ayam kampung makan, surungi ayam kota makan terus. Ulun takuni, Buya, pian ada bisa penyakit kah? Apa jawaban beliau? Kada dalalu no gay jisidin. Penyakit tuha bener gay jisidin. Ikam paham kalau penyakit tuha paling awak lalamahan kada tapi kaya anom bahagi. Disiden. Itu pandir sini lu kada mau hulot besar kayak itu. Mencoba untuk menjiplak kayak itu nah, menuruti. Jadi ulun takut nih, Buya, kenapa bisa pian nih kada sakit? Kada ada penyakit nang kayak orang lain. Apa jawaban beliau? Gisipnya nugai sebuting paling utama disiden.
Apa Bu ya resepnya? Kalau kami kawan menuruti, hidup tuh jangan jingkil, jangan pamagahan. Nya orang pamagahan di sini lakas panggingan. Nah jadi pian tahu dah resep dari Sidin. Sidin umur 85 lebih, tapi kadada lalu penyakit, darah normal, gula darah normal, kolesterol normal, semuanya normal, hanya penyakit tuha nang awak pinalamahan itu aja. Makanan kadada barit, bahkan Sidin ceramah tahu lah apa nan disorongnya bila minum sepret. Ajib, ini tuan guru ajib ini. Masya Allah, tuha-tuha masih kau minum sepret. Ajib benar Sidin. Resepnya aja Sidin sebutin, jangan pamagahan, jangan jengkel. Kenapa? Sifat jengkel itu maulah hati kita rigat, sehingga maulah jadi pikiran, pikiran kita macam-macam, kemudian berubah jadi penyakit. Nah makanya hidup itu jangan terlalu banyak berpikir, jalani hidup apa adanya, semangat aja, hidup tuh santai, bawa kurheng aja cuy. Jangan tapi abut, yalah apapun kurhengi aja. Jangan terlalu dipikirkan, ujung-ujungnya mati aja juga. Apa bermini-minik. Nah ini perlu kita pahami dulu dari bagian pertama nih. Kita menyadari barataan bahwa kita bisa sakit, apalagi sudah lewat pada 40 tadi. Nah akan tetapi Rasulullah memberikan kabar gembira dalam sabdanya dengan ucapan beliau, likulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Itu Nabi sudah mau ucapi, setiap penyakit pasti ada obatnya. Di mana Allah mendatangkan penyakit, di situ juga Allah maulahkan obatnya. Cuma ini kita tidak diberitahu oleh Allah apa itu obatnya. Kadang-kadang pian orang lapah mencari obatnya macam-macam, tahu-tahu ulama-ulama kita bisa mendapatkan obatnya. Apakah obatnya kayak itu nah? Misal kayak abut, misalnya orang kena corona tuh abut, orang mencari obatnya. Jadi jar ada sebahagian apa ngarannya, entah belum lucu kah Sidin kada tahu juga. Anu jar Sidin di antara obat corona tuh ilong. Tahu ilong diapai kah? Diulah napa kada tahu juga. Entah kayaknya belum lucu aja pang tuan guru tuh. Menurutku Jasidin ilong tuh tak tambah corona pang. Menurut aku Jasidin, jakanya buhan mau padahkan Jasidin ujarku kira-kira habis ilong tuh sa baruhan tuh diputiki buhannya. Tapi kan orang kadang mau padahkan daripada kisah belum lucu aja. Wallahu alam, kita tidak memiliki ilmu seperti itu. Kadang-kadang ulama kita dibukakan Allah kasyaf sehingga melihat obat apa yang tepat untuk penyakit seperti itu. Yang jelas setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, sekarang urusan berobat ini ternyata Nabi kita Muhammad sudah memberikan resep tersebut. Apakah Nabi menyuruh kita mauntal pil-pilan yang macam-macam? Enggak, yang disarankan oleh Nabi 3 ini diantaranya yang akan kita bahas berikut. Satu, yang paling pertama disebut Nabi untuk pengobatan adalah berbekam. Sampai malaikat waktu malam Isra Mi'raj memberikan wasiat agar Nabi dan umatnya berbekam, jangan kada. Ketika pian berbekam, itu darah-darah kotor itu dikeluarkan dari awak pian. Keluar. Penyakit apapun bisa diobati dengan bekam. Bisa. Apalagi bisul. Pian bekam meledaknya. ulun bisi kebiasaan setiap bulan berbekam. Ulun saben bulan berbekam. Belakang ulun tuh hibak biasanya lawan bekaman. Afdolnya tanggal 17, 19 atau 21 sebagian Hijriyah hitungannya. Hidup 17, 19, 21. Ada lagi tanggal-tanggal yang lain.
Biasa ulun sebulan sekali bekam. Kalau posisi kebelujuran di Banjar ulun bebekam. Posisi kebelujuran di Kalua bebekam. Biasanya tukang bekam yang mendatangi kita. Hibak itu belakang ulun dibekam sampai ke Batis, Tampaha, Landau. Sampai pernah ulun bebekam di sini. Bebekam di arah wajah. Sinilah. Bagus boy bebekam di arah wajah untuk menjaga muha supaya awet muda, ujar. Pernah ulun bebekam di sini, lawas bekasnya pian berbulat di sini. Nah, bekam itu harus kita gawi, jangan kada. Sekali seumur hidup barang marasai. Sekali seumur hidup barang. Karena ini perbuatan menyenangkan hati Nabi dan tentunya malaikat pun senang. Karena ini arahan daripada para malaikat. Penyakit apa aja Pak Ai, Bu Ai bisa diampihakan dengan cara berbekam, kecuali sakit cinta. Itu tidak bisa diobati dengan berbekam, karena cinta itu tidak ada obatnya. Kerinduan yang sedang memuncak di hati kita itu tidak ada obatnya kecuali dengan bertemu dengan sang kekasih. Idza alimal usyaqu da'i fakullahum fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Apabila orang yang sedang merasakan jatuh cinta itu bisa merasakan, katakan kepada mereka, penyakitku ini tidak ada obatnya kecuali satu, fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'uhu. Penyakitku ini bisa sembuh saat aku bertemu dengan kekasih hatiku. Itulah orang yang terkena penyakit karindangan. Karindangan tuh kadang kalau dibekam, behimat pian membekam udah mau ampeh. Karena karindangan tuh obatnya batamuan. Makanya Pak, Bu, jangan coba bermain cinta. Karena cinta itu sakit. Cinta itu sakit. Sakit saat tidak bisa bertemu dengan sang kekasih. Apalagi sakit saat tidak bisa memiliki sang kekasih. Sakitnya minta ampun. Makanya pian jangan coba-coba bermain cinta. Berani bermain cinta sama halnya pian bermain api. Harus siap luyuh, harus siap latup. Itulah risiko orang bermain cinta. Tapi kita sadari berataan bahwa cinta pasti ada di hati kita semua. Hidup tanpa cinta bagai HP tanpa kotak. Takkan aja guru biar. Ya Allah. Nah, penyakit apapun bisa disembuhkan dengan cara berbekam, kecuali penyakit karindangan tadi. Itu obatnya betamuan, kalau dibekam gitu. Ini satu yang kita bahas, berbekam untuk jadi obat segala macam penyakit. Sudah paham? Ini obat semua penyakit. Pindah ke nomor 2. Kata Rasulullah, obat nomor 2 meminum madu. Tapi madu yang dimaksud madu asli daripada tahun. Madu asli lebah. Lain madu asli di rumah. Namun madu asli di rumah itu biasanya bakacak. Ayalah, Bo. Pian hakon lah di madu. Bo, hakon ka di madu. Hakon ka di madu kada kah? Kada lah. Kenapa jadi kada hakon? Laki pian tuh panggantengnya kah di dunia? Jadi pian mamalarakan bener. Bo, kada hakon ka di madu. Pian pilih pang bo, hakon di madu, hakon di susu. Hakon di madu apa hakon di racun? Tuh jawab ibu Ya Allah. Hakon aja kabu di madu, Bo. Hakon lah, Bo. Kade lah. Ya Allah, ibu. Belajar buai bermadu. Sakit hati boleh mun bermadu lah. Iya kah? Kayak itu kah? Pian sakit hati itu karena tidak terbiasa. Berawal dari terpaksa, akhirnya jadi terbiasa. Insya Allah, coba aja Bu, coba. Insya Allah. Apalagi saran ulun wayah ini buai untuk menanggulangi ketidakseimbangan alam ini.
saran ulun lalakian ini kan kada cukup bagi wah ini sudah itu kalkulasinya sampai 50:1 itu mendekati kiamat, maka jelas kebanyakan binian pada lakian kada cukup bagi. Maka saran ulun ayolah belajar pian-pian berataan itu, nah suruh laki pian kawin lagi. Saran ulun nih mun kawa lalakian nah hadir di sini semuanya bininya 4, semuanya bininya 4 untuk menyeimbangkan populasi yang ada di alam ini, karena populasinya banyak wanita ketimbang laki-laki. Jadi supaya bagiannya itu cukup, satu orang laki-laki jangan kada 4, harus 4 bisi bini mun kawa. Kenyataannya bang ada harapan kawa di rumah wani bener. Dah kita kada membahas kisah itu ulun buhan pian paham dah ulun cara mah kisah itu daripada bener menggawi kada juga bang. Minum madu itu 1 sendok kita minum, tapi yang asli jauh lebih baik ketimbang madu yang campuran. Ada madu dipanen orang tapi dicampuri, itu kan kada murni lagi. Madu yang murni pian minum 1 sendok lebih harat daripada madu yang bercampur bahkan beberapa sendok atau berapa puluh sendok gitu. Nah makanya usahakan mencari itu asli, yang bujur-bujur asli madu tuh. Sehari amun kawa jangan kada minum madu 1 sendok kah 3 sendok kah, karena ini berguna untuk kesehatan pian, berguna untuk kesehatan kita sabarataan. Minum madu bagian daripada pengobatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum madu. Ulun biasanya madu tuh rajin, paman ulun bisa memanen. Paman ulun tuh bisa melehati lebah. Jadi karena dipanen sidin, nah ulun langsung mengambil ke pohon, langsung ibah nang gugur di pohon tuh dipanen, nah memarah seorang. Itu nyata aslinya, ada betah apa huruf lagi. Asli itu. Amun ampun maaf lah, amunnya berjualan tolong jujur. Asli padahkan asli, palsu padahkan palsu, kayak itu orang. Jangan asli dipadahkan palsu, tapaleng itu. Palsu padahkan asli. Nah jangan orang berdagang maakalani orang kada pacang beberkah duitnya. Orang berdagang dibawa dengan cara dusta kada pacang berkah dagangannya. Nah makanya jujur dalam berdagang. Bila pian berjualan madu, bujur-bujur padahkan ini madu asli, insya Allah berkah itu pian. Larang kayak apa aja tukar orang asal madu tuh bujur-bujur asli gitu nah. Lah minum madu. Lalu yang ketiga, baginda Nabi tadi menyebut kai dengan cara kai itu ambil wasi, misalnya nang kaya parang dibenam sampai habang parang tadi. Di mana nang sakit anda akan di situ nambahi sakit lah. Tapi ini cara pengobatan Nabi. Beberapa kali ada insiden terjadi di peperangan, sahabat Nabi itu dikai oleh Nabi karena penyakitnya sudah parah, dikai. Sampai kalau kada salah sahabat namanya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ini kena tangannya nih kena sabetan pedang atau panah, itu dikai oleh Nabi kita. Mungkin tujuannya itu untuk apa yang bakteri itu apa, supaya menetralisir membuangi bakteri atau apa istilah orang kampung supaya kada infeksi. Nah kayak itu tuh supaya darahnya itu langsung tamandak dikai juga. Cuma kata Nabi tadi kan redaksi hadisnya itu, aku melarang umatku berobat dengan ini.
Maksud larangan di sini macam-macam pahaman dari ulama. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang memandang selama ada obat yang lebih nyaman, halal daripada obat yang bisa dipakai, halal dan tidak menyakitkan, kita kada boleh pakai kai. Kada boleh karena itu sakit, pian. Sakit. Orang misalnya kena kancing manis, dibandam itu tapakakan dibatis nang buruk neh, takut tapakakan. Wah, kada kisah tukang presiden. Pasti kayak gitu. Pasti, pian. Memang panas itu mematii bakteri-bakteri yang ada. Tapi sakitnya minta ampun. Tapi sembuh. Itu pengobatan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingati, nang nomor 3 ini dilarang selama masih ada pengobatan yang lain. Paham? Dua cara itu tadi yang paling nyaman kita gawe, berbekam, minum madu, atau di redaksi hadis yang lain minum habbatus sauda. Paham saudara bu ibu? Paham bapak-bapak? Itu obat daripada Nabi kita Muhammad. Sekarang kita akan pindah pembahasan ini dengan cara pengobatan yang direkomendasikan lewat hadis lain. Tapi caranya bukan dengan bekam, caranya bukan dengan minum madu, tapi dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Baginda Nabi pernah bersabda dalam hadisnya yang sangat mulia, dawu mardakum bis sadaqah. Obati penyakit kalian dengan sedekah. Pernah lah pian mau obati penyakit dengan sedekah? Pernah apa kada? Pian tuh garing, berobatnya bukan dengan cara bersuntik, bukan dengan cara managok pil, bukan dengan cara berbekam, bukan dengan cara minum madu, bukan dengan cara yang lain, tapi dengan sedekah. Pernahkah pian mencoba? Belum. Ulun jelaskan malam hari ini. Sedekah yang seperti apa? Gerang nang mau ulah ampeh. Kan sebagian orang salah memahami hadis ini. Obati penyakit ikam dengan sedekah. Tahu-tahu baya orangnya garing memang bersedekah tapi kada ampeh. Penyakitnya apa? Penyakit sidin karena kencing manis. Sekali ditakoni, pian berapa menyumbang? Berapa sedekah untuk mengobati penyakit pian? Jawaban sidin 10.000. Mana bisa duit 10.000 mau obati penyakit kencing manis? Kada bisa. Itu bukan cara penyembuhan penyakit dengan cara sedekah, bukan seperti itu. Kita dapat sanad cara berobat dengan sedekah itu yang disampaikan oleh Sayyidil Walid Ad-Doktor Al-Habib Segab bin Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau dapat dari gurunya Syafi'i Saghir, Syafi'i hada zaman, al-alim, al-allamah, al-faqih, orang yang paling mengerti selak beluk ilmu fikih, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit Madinah. Beliau masih hidup, masih ada sampai sekarang. Habib Zain menjelaskan cara mengobati penyakit dengan sedekah itu caranya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Misal, apa penyakit yang diderita oleh pian? Pun maaf, ambil aja bahasanya kencing manis tadilah. Kira-kira anggap kencing manis kering aja kan. Kencing manis kering kira-kira kalau pian ke rumah sakit perlu duit berapa? Kira-kira berapa Pak Camat? Kencing manis kering itu kira-kira nebus obatnya di rumah sakit berapa? Jutaan. Anggap sekitar berapa juta? Misal anggap 4 atau 5 juta. Anggap sekitar itulah. Kita anggap orang ini menderita penyakit diabetes, kencing manis, beceknya ke rumah sakit, diponis positif kena diabetes. Saran dari dokter harus menebus obat ini, obat ini, obat ini, obat ini. Ditotalkan jumlahnya tidak kurang dari 4 juta. Misal, ini misal lah.
Kalau pian hendak mengobati kencing manis pian dengan cara sedekah, duit yang pian tahu jumlahnya 4 juta itu pian keluarkan. Pian kada usah nukar obat. Duit itu kada usah ditukarkan ke obat. Pian keluarkan dari kantong pian 4 juta, lalu duit itu pian pegang di tangan pian. Pingkuti di tangan pian. Setelah pian pingkuti duit tadi, lalu pian berucap, ya Allah, ulun beli penyakit kencing manis kering ulun dengan uang 4 juta rupiah yang sebentar lagi akan ulun sedekahkan. Itu ucapkan seperti itu. Cium duit tadi 4 juta tadi, dicium. Setelah pian cium, kencing manisnya di mana? Di batis biasanya, atau di tangan. Duit itu pusutakan ke tangan atau pusutakan di batis. Di mana nang sakit duitnya dipusutakan. Silahkan Anda coba dan buktikan sabda Nabi itu benar. Berapa banyak sudah mujarab, teruji bahwa mengobati penyakit dengan sedekah sangat-sangat manjur. Tapi caranya seperti yang kita jelaskan tadi. Dan itu cara bersanad dari guru-guru kita. Kada mangaradao. Pian hendak ampih penyakit kayak apa? Penyakitnya singganalan bersedekah 10.000. Mana mau? Mudil. Paham kah? Itu cara mengobati penyakit dengan sedekah. Ada cerita unik. Di Jawa ada orang kena penyakit impoten. Paham pian impoten? Alip nih kena mau caget. Lintok aja na impoten. Lalakian itu kalau sudah impoten harga dirinya jatuh pian. Bu, ulun dapat takon pian. Jujur jawab. Ada lelaki sugih tapi itunya lentok. Hakunkah pian kawin loninya? Jawab jujur, bu, kan usah dusta. Jawab dari hati yang paling dalam. Lakian itu sugih tapi itunya lentok. Hakun kada pian kawin loninya? Kada jawaban binian. Kenapa? Di antara orang kawin itu perlu itu loh. Allah Ta'ala mengerti biologis manusia itu perlu itu. Mbah, biar duit 1 yok menangin tuh lentok ada. Parah. Pambungasnya sabanuaan tapi nangin tuh lentok. Hakon lah bopian kawin loninya. Panggantengnya 1 provinsi tapi nangin tuhnya lentok. Hakon lah kawin loninya. Kada banyaknya lakian nang gagah lagi. Nangin tuhnya kuat. Mah maulin. Mbak bujur Pak. Orang ini kena penyakit lentok pian. Lentok kada mau caget. Akhirnya ia berobat ke klinik. Berobat di klinik, diterapi di klinik, diobati, diberikan macam-macam pengobatan. Habisnya berapa? 7.500.000. Tapi tidak ada perubahan sedikit pun. Habis duit 7,5 jutanya, tapi perubahan tidak didapat sedikit pun. Akhirnya inya datang kepada Habib. Bib, ulun bisi penyakit. Itu nah kada mau caget. Oh, jar Habib, kemana ikam berobat? Ke klinik anu. Berapa duitnya semalam? 7.500.000. Sekarang ikam keluarkan lagi duit senilai itu atau ikam lebihi daripada itu? Ikam keluarkan, ikuti caraku, kata beliau. Dikeluarkannya duit mungkin lebih dari 7.500.000 inya keluarkan, pinggutinya di tangan. Ya Allah, ulun beli penyakit impoten ulun dengan sedekah sebanyak sekian juta. Setelah ini ulun sedekahkan uangnya. Cium, jar Habib, cium duitnya tadi. Oleskan di mana yang sakit. Karena penyakitnya impoten, ya kada mau di sini nanti oles. Sudah duit berapa juta tadi langsung dioleskan ke sini. Set. Orang kada tahu juga, ha. Ya Allah. Mai guru aja tak terima bakas nanginto lah. Bakas lato-lato toh. Kada apa? Kada najis juga kalau jakanya bakas hancing, najis. Itu kada hancing kalau bersih aja musidin. Nah, duitnya pusutakan sidin ke situ. Apa yang terjadi, Bian?
Tidak berapa lama akhirnya datang lagi kepada Habib tersebut. Beb, alhamdulillah cara yang pian berikan itu tadi mujarab. Hari ini bipe caget, melanting, maulin. Tahu pian apa yang terjadi? Sampai hari ini orangnya masih hidup. Bininya berapa? 2. Semalam lentok. Wah, ini bebini 2. Ajib. Mau obatinya pakai apa? Pakai sedekah. Ayo sedekah. Sedekah bisa mengobati berbagai macam penyakit. Ibu-ibu nang kada mau obati anan. Kenapa lah guru ja aku ni kada mau obati anan? Mun batakon wan ulun pasti ulun balik nanya. Pian digawi laki pian apa kada? Itu lo pertanyaan pertama. Kalau kowe laki mau lihatakan aja naga itu ya tak ada mau batianan bini mau dilihatakan aja orang dikujak mau sudah guru berapa tahun sudah macam-macam dan digawi tetap kada mau batianan. Coba pian konsultasikan dengan dokter ahli. Sekarang pian takun nih ibarat berterapi, berobat macam-macam, berapa biayanya habis untuk mendapatkan keturunan? Misalnya ujar dokter sekian juta, keluarkan duit pian, pingguti nah kayak tadi tuh. Ya Allah, ulun beli kemandulan ulun ini dengan sedekah sekian juta ini. Pusutakan ke parut pian, ke rahim pian. Siapa tahu dengan cara itu pian langsung bisa dapat keturunan. Macam-macam penyakit bisa diampihkan. Ayo silahkan coba. Itu langsung direkomendasikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung, tapi caranya yang sesuai ulun sebutkan tadi. Ulun dapat dari Sayyidil Habib Segaf, Sayyidil Habib Segaf dapat dari Habib Zain bin Sumit Madinah. Itu bersanad namanya. Ada kita seumur hidup dikira mau obati penyakit dengan sedekah, asal sedekah aja. Iya tadi penyakitnya singgenalan bersedekah 10.000 mana mau ampe mudil je Tuhan kau nih penyakit singgenalan ke rumah sakit wah nih bayar puluhan juta bersedekah 10.000 parai lalak. Nah makanya sedekah, ayo sedekah rajin-rajin. Dengan sedekah penyakit pian bisa ampeh penyakit pian itu. Ada lagi cara pengobatan yang lain. Seperti apa? Dengan pian meminum banyu, tapi banyu tadi banyu zam-zam yang disebut oleh Nabi ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu sesuai dengan niat si peminumnya. Di mana banyu zam-zam bisa didapat? Banyak di toko-toko terdekat wayah ini. Tapi yang berjual banyu zam-zam maksudnya di toko-toko orang berjualan korma biasanya ada zam-zam. Apalagi kalau ke Mekah, ke Mekah tuh nyaman, tuntung tawaf, istirahat dulu sebelum melanjutkan sa'i, minum zam-zam, menghadap kiblat, maitihi Ka'bah, pahala terus toh. Minumnya berpahala, mencangangi Ka'bahnya berpahala, menghadap ke Ka'bahnya berpahala. Wah itu Masya Allah. Doa yang dianjurkan Nabi saat meminum zam-zam, apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah minta ilmu manfaat. Wa rizqan wasi'a, minta rajaki nang luas. Wa syifaan min kulli da'in wa saqam. Minta kesembuhan daripada berbagai macam penyakit. Itu doa yang dianjurkan Nabi saat minum zam-zam. Maka air zam-zam ini bisa digunakan untuk alternatif penyembuhan penyakit pian. Ada lagi dengan cara lain, minum banyu juga tapi dibacakan Fatihah. Karena Al-Fatihah lima syuribatlah. Fatihah itu sesuai dengan niat si peminumnya. Banyu dibacakan Fatihah, niatnya untuk kesembuhan, insya Allah sembuh. Ada lagi rajah yang pernah direkomendasikan oleh Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman Al-Madani menjelaskan dalam wasiat beliau, buka dalam kitab Manaqib Sidin Tashwiqul Khillan. Manaqib Syekh Saman itu banyak. Ada yang berbentuk Melayu, ada yang berbentuk bahasa Arab tulen.
Dalam kitab Tashwiqul Khillan disebutkan Syekh Saman Al-Madani memberikan rekomendasi penyembuhan penyakit dengan menulis rajah surah Al-Ikhlas di piring putih. Tulis apa bacaannya? Qul huwallahu ahad, Allahu ahad, wallahi Allahus samad, wallahi lam yalid la, wallahi walam yulad la, wallahi walam yakul lahu kufuwan ahad la, wallah. Pasti kita hafal pian, karena berbeda dengan bacaan pian hari-hari. Itu ditulis di piring pakai spidol, dilebur pakai banyu. Insya Allah kata Syekh Saman, penyakit apapun bila diminum makan banyu rajah itu insya Allah sembuh. Itu bukan dalam manakib Syekh Saman tuh. Tashwiqul Khillan berbahasa Arab manakibnya. Jadi banyak sebenarnya cara penyembuhan penyakit tersebut. Nah, dah cukup pembahasan kita masalah pengobatan. Sekarang kita pindah kepada hikmah didatangkannya penyakit. Sekarang kalau kita sakit, ma'asyiral muslimin, apakah penyakit kita itu Allah ingin menyakiti kita? Jawabannya kada. Penyakit yang datang kepada kita bisa jadi tujuan pertama untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini kebanyakan dosa, dihapuskan Allah, untung. Atau kalau kita kada berdosa, penyakit kita itu digunakan untuk mengangkat derajat kita. Makin kita garing, derajat kita makin naik. Inilah yang terjadi kepada Abah Guru Sekumpul. Semakin beliau mendekat kepada Allah, penyakitnya tambah banyak. Sampai Rasulullah mengatakan, idza ahabballahu abdan ibtalah. Apabila Allah sudah mencintai seorang hamba, pasti diberikannya macam-macam ujian. Lihat Abah Guru, penyakit yang diderita oleh beliau tidak kunjung sembuh. Apa hikmah di balik penyakit itu? Menambah tinggi derajat sidin. Makin sidin garing, sidin makin sabar. Makin sidin garing, makin sabar. Makin istiqomah beramalan, derajatnya makin naik, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Jangan mimpi pian dapat pangkat di hadapan Allah kalau pian kada lulus ujian. Jangan mimpi. Pian kira orang jadi wali itu nyaman kah? Orang jadi tuan guru besar tuh nyaman kah? Mereka melewati proses. Kita tahunya sukses, kadang mengaji kayak apa proses. Nah makanya sudah ulun ingatkan di beberapa kali pertemuan, di mana-mana kita sampaikan, ayo perhatikan proses, jangan tahu hasil suksesnya aja. Perhatikan kayak apa jalan sidin berproses, dan biasakan hidup itu jangan protes. Lah bo, ini rancak protes ibu-ibu. Paling rancak protes ibu-ibu. Karena muntungnya kada tapi kau maarit. Mun lalakian ini karena akalnya tak banyak, kau maarit sedikit. Bibi nian kada kau maarit sama sekali. Protes saja gawian. Laki behiring salah, laki beti lantang salah, laki beti harap salah. Protes terus. Orang tuh ditakuni, kenapa bapaknya pian behiring nangka ini? Aku jinya laki mencari pangrasa. Kayak itu mestinya betakun dengan bijak. Kenapa pian maka guring bati harapan? Aku jinya laki burit babisul. Kan itu pasti ada alasan. Tapi jangan dibiasakan guring bati harap, itu guringnya syaitan. Bati harap itu guringnya syaitan. Nah lihat ya Abah Guru, makin sidin sakit derajatnya makin naik, makin naik, makin naik. Jadi Allah memberikan kita sakit tujuannya untuk mengangkat derajat kita. Masa ada orang hendak mengangkat derajat kita, kita kada hakun? Masa ada orang hendak menghapuskan dosa kita, kita kada hakun? Makanya pas kita diberikan sakit, bersyukur kepada Allah, ya Allah, untungnya ulun pian sakitakan. Karena dosa ulun ini sudah banyak. Pian ampihakan, pian garingakan ulun, himung ulun. Karena pian sudah maulah ulun garing, mudahan berkat garing dosa ulun hilang. Kayak itu. Nah ini hikmah dibalik berbagai macam penyakit yang ada. Intinya apa? Pembahasan kita malam hari ini khusus tentang Isra Mi'raj. Nabi diberikan wasiat oleh malaikat untuk berbekam, bahkan malaikat menyuruh agar Nabi menyuruh umatnya berbekam. Ayo amalkan berbekam, karena ini jadi salah satu penyembuh segala macam penyakit yang ada di diri kita.
kiranya cukup itu yang ulun sampaikan, mudahan kawat diambil hikmah dan manfaatnya. Minta rela, minta halal, amun ada salah, ada khilaf, ada pemandiran yang kurang sopan, kurang tata kerama, hadza minni wal afu minkum. Mudahan hadir semuanya panjang umur, sehat afiat, luas rezeki nang halal, kada lapah mencarinya, kabul badataan hajat, namana tahu tang mudahan lakas lunas, namana belum kawin lakas kawin, namana belum baanak lakas bisi anak, nang mana sudah baanak anaknya paasian, salihin salihat, mudah-mudahan nang mana nang garing lakas ampeh, lakas sembuh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan obatnya yang cocok untuk dirinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hidup berberkat, selamat dunia sampai akhirat, hidup beriman, meninggal pun membawa iman, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.